Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang teks iklan. Pernahkah kalian menonton televisi dan terdapat iklan Indomie, Pepsodent, sabun? Nah, itu adalah iklan. Pernahkah kalian juga melihat iklan-iklan yang ada di jalan-jalan seperti baliho yang besar-besar? Dan pernahkah kalian mendengarkan tentang iklan suatu jasa, misalnya pengobatan alternatif? Nah, itu juga termasuk iklan. Iklan adalah berita, pesanan, atau media untuk mendorong membujuk khalayak ramai agar tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan adalah memperkenalkan suatu produk, baik barang ataupun jasa, kepada masyarakat guna menarik perhatian masyarakat itu sendiri. Unsur iklan ada perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan tindakan. Perhatian atau attention. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat luas. Kemudian ada minat. Informasi produk harus menarik minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen atau masyarakat. Keinginan. Suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Rasa percaya. Iklan harus ditunjang berbagai kegiatan, misalnya peragaan, pembuktian, atau kata-kata untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen. Kemudian tindakan atau action. Tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk jasanya. Nah, itu adalah unsur-unsur iklan. Nah, selanjutnya ada unsur pembentuk iklan. Jadi beda ya dengan unsur iklan. Unsur iklan itu agar pembeli atau konsumen tertarik dengan iklan yang dibuat. Nah, ini adalah unsur pembentuknya. Ada sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Sumber yaitu pemasang iklan dan penyandang dana pemasangan iklan. Nah, itu siapa? Misalnya PT A atau PT X. Tuh. Kemudian pesan, informasi yang disampaikan berupa pesan verbal dan non verbal. Artinya bisa berbentuk audio visual atau dengan tulisan dan gambar. Media, sarana yang digunakan, misalnya media cetak atau media elektronik. Kemudian penerima, individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran objek iklan. Misalnya kalau iklan tentang bubur bayi, nah itu siapa sasarannya? Sasarannya adalah ibu-ibu yang mempunyai bayi, ibu atau keluarga yang mempunyai bayi. Kemudian ada efek, yaitu perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, ataupun pola hidup. Kemudian ada umpan balik, yaitu tanggapan atau reaksi yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan memberi produk yang ditawarkan. Pola penyajian iklan melalui media itu ada media cetak dan media yang elektronik. Media cetak disebut iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teksnya
terbatas atau singkat, tidak ada gambar ataupun ilustrasi dalam iklan. Mengutamakan keefisienan kata, sehingga di dalamnya sering dijumpai penyingkatan kata. Misalnya, dijual, di DJUAL, mobil menjadi MBL, Avanza merah, AFA NZA MRH. Nah, seperti itu iklan baris. Kalau iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Kolom besar menggunakan teks, sering menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Kemudian media elektronik, ada iklan radio, televisi, dan iklan film. Iklan radio, televisi mungkin kalian sering menjumpai. Nah, kalau iklan film ini ada di bioskop-bioskop. Misalnya, iklan film yang tersaji dalam judul film, produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Jika kalian suka melihat film atau menonton film di bioskop, kalian akan tahu seperti apa bentuk iklannya. Kemudian menurut pola penyajian, menurut isinya, ada iklan pemberitahuan, layanan masyarakat, dan penawaran. Iklan pemberitahuan terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik yang berupa peristiwa, keadaan, ataupun hal lain. Iklan ini biasanya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga, namun ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan. Misalnya, SMAX mengadakan reuni tahun 1995. Nah, lulusan tahun 1995 supaya tahu ada iklan itu atau ada pertemuan itu, akan disajikan iklan yang besar, biasanya berbentuk seperti baliho dan dipasang di jalan-jalan yang ramai. Seperti itu. Kemudian iklan layanan masyarakat umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga, namun ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan yang berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan, rapat pemegang saham. Ada juga seperti himbauan untuk misalnya berhenti merokok, tidak memakai obat-obatan terlarang. Kemudian ada iklan penawaran, bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran ini disebut juga dengan iklan niaga atau lowongan kerja. Kemudian kita lihat tentang strukturnya iklan. Ada orientasi, tubuh iklan, dan justifikasi. Nah, lihat di sebelah kiri, itu ada iklan dari PLN, listrik pintar. Solusi isi ulang dari PLN, saatnya Anda beralih ke listrik pintar. Hubungi call center bla 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 bla. Nah, orientasi di sini adalah pembukaannya. Mana pembukaannya? Ada solusi isi ulang dari PLN. Nah, di bawahnya listrik pintar. Kemudian tubuh iklan, saatnya Anda beralih ke listrik pintar. Terakhir, justifikasi, hubungi call center 123 dan pasang listrik pintar sekarang juga. Nah, justifikasi itu adalah penawaran akhir. Nah, disuruh menghubungi call center 123 itu. Kemudian kebahasaan teks iklan, menggunakan slogan atau pernyataan tertentu yang menjelaskan
secara singkat suatu produk atau jasa layanan sehingga mudah diingat publik atau akan lebih dikenal. Misalnya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, itu slogan dari produk minuman. Kemudian ada menggunakan subjek orang pertama. Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak seperti aku, saya, kami untuk pihak atau instansi pemasang iklan. Subjek yang digunakan pada teks iklan tersebut adalah subjek orang pertama jamak, yaitu kami. Kemudian ada kalimat persuasif. Kalimat yang memiliki unsur membujuk dan meyakinkan membaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Misalnya, iklan layanan masyarakat. Ayo berantas korupsi. Nah, seperti itu adalah kalimat persuasif. Contoh iklan. Nah, di sini ada iklan makanan, ada iklan layanan masyarakat, dan ada iklan pemberitahuan.